2 tahun sudah, pemerintah Kota Tangerang mengembangkan teknik pengolahan sampah menggunakan teknologi Black Soldier Fly atau biasa dikenal dengan budidaya maggot. Sebenarnya, seperti apa cara kerja budidaya maggot atau belatung dalam mengurai sampah organik dan seberapa efektifnya teknik budidaya maggot dalam mengurai sampah organik di Kota Tangerang? Kini, tim tanda tanya tengah menyambangi Intermediate Treatment Facility atau ITF Jatiuwung milik Kota Tangerang, di mana pencacahan dan pengolahan sampah dengan belatung dilakukan di sini. Saat ini saya sudah bersama Bapak Dika sebagai subkoordinator di bagian seksi pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Halo, Bapak Dika. Sehat, Mas Herdi. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Ini kan di sini ada proses pengolahan atau pemilahan sampah gitu, Pak, untuk budidaya maggot ya, Pak. Betul. Ya? Itu proses-proses yang dilakukan di sini ada apa saja, Pak? Ya, di awal kita melakukan pengangkutan secara terpilah. Sampah itu didapatkan dari pasar di Kota Tangerang. Terus dibawa ke sini melalui angkutan yang sudah kita miliki secara terpilah ya, Mas ya. Jadi setelah itu tahapannya kita lakukan pencacahan di mesin ini. Oke. Nah, setelah dicacah kita diamkan dulu biar airnya itu agak surut. Baru nanti tahapan kita bawa ke dalam untuk diberikan makan ke maggot. Nanti kita lihat deh prosesnya di dalam. Kalau untuk pencacahan sampahnya sendiri, Pak, ini sampahnya yang dicacah ini apa saja, Pak? Jenis sampahnya, Pak? Khusus organik saja, Mas Erdi. Kalau untuk kayak model sayuran gitu ya, Pak? Iya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Betul, sayur-sayuran, buah-buahan kita bawa ke sini lalu kita cacah. Oke, setelah itu, Pak, setelah proses pencacahan? Nah, setelah cacah, itu kita diamkan selama semalam, baru besok paginya kita kasihkan ke maggot. Oke. Berarti langsung diberikan ke dalam ya, Pak? Betul, kita nanti prosesnya ke dalam. Untuk bisa langsung lihat-lihat aja kali, Pak? Siap. Oke, silakan, Pak. Nah, ini Mas Erdi. Ini posisi proses dikasih makannya maggot dengan sampah yang hasil cacahan setelah tadi. Hasil pencacahan tadi ya, Pak? Betul. Oke, Nah, habis cacahan tadi, prosesnya dikasih makannya di sini. Maggotnya makannya di sini nih posisinya. Nah, prosesnya tadi 100 kilo mau berapa 200 kilo bahan makan yang habis cacahan tadi masuknya ke sini, diproses di sini. Paginya baru ditipisin lagi, ditaruh untuk menjadi kompos. Oke, berarti semua sampah yang ada habis setelah pencacahan itu langsung diberi makan untuk maggotnya itu ya, Pak? Betul, prosesnya di sini. Kasih makannya di biopon ini. Setelah itu, Pak, setelah udah diberi makan, apalagi, Pak, proses setelah itu, Pak? Nah, setelah diberi makan, posisinya ini diambil lagi karena nggak cukup nih tempatnya, dipindahin ke tempat penampungan bekas pakan maggot tadi, ada di sebelah sana. Nanti kita tunjukkan lagi. Yang sudah menjadi kompos ya, Pak? Betul. Oke. Nah, ini Mas Herdi, posisinya yang tadi saya bilang di sana. Ini bak penampung kasgotnya atau bak penampung bekas pakan maggotnya. Oke, yang akan menjadi kompos itu sendiri, Pak? Yang akan diproses selanjutnya untuk menjadi kompos. Kalau dari sistem budidaya maggot ini, Pak, bisa mengurai berapa ton sampah, Pak? Saat ini sampah masuknya sudah sampai 10 ton per hari. Per hari, Pak? Iya. Nah, kalau dihasilkan menjadi komposnya kurang lebih 9 ton. Itu bisa dihasilkan. Berarti dari 10 ton sampah bisa menghasilkan 9 ton kompos, Pak? Betul. Oke. Lalu dari kompos yang sudah dihasilkan, Pak, ini dikirimnya kemana, Pak? Nah, biasanya kalau ada permintaan masyarakat, permintaan dari taman, permintaan dari OPD lain, nah itu kita kasihkan ke mereka. Dan digratiskan, Pak? Digratiskan. Oke.
Baik Pak Dika, ini kan kita tahu Pak, proses budidaya maggot ini bisa mengolah sampah yang cukup signifikan Pak. Betul. Tapi apakah bisa diaplikasikan Pak ke rumah atau kelompok pemukiman Pak? Sangat bisa, sudah banyak yang melakukan hal itu. Contohnya TPS 3R Benua, TPS 3R Sapu Pengki, itu melakukan hal itu. Ataupun kita perorangan juga bisa melakukan dengan skala yang lebih kecil dari yang mereka lakukan. Apakah dari DLH-nya sendiri menyediakan untuk pembinaan itu Pak? Sangat bisa. Kalau ada masyarakat yang mau untuk melakukan hal itu, silakan kontak ke DLH, kita akan dampingi untuk melakukan hal itu. Oke, berarti semua masyarakat itu bisa ya Pak dalam mengurai sampah, pengolahan sampah organik untuk menjadi keindahan Kota Tangerang ya Pak? Siap, itu yang kita harapkan, karena semakin banyak yang membantu kita melakukan pengurangan sampah di sumber, itu yang sangat kita harapkan, karena biar sampah itu nggak langsung dibawa ke TPA. Bisa diketahui, pengolahan sampah organik dengan budidaya maggot ternyata tidak sekedar mengurai sampah organik semata. Namun mempunyai nilai ekonomis, yaitu belatung yang dapat menjadi sumber pakan alternatif ternak dan juga kotoran belatung yang dapat menjadi kompos. Pemkot Tangerang memiliki pembinaan budidaya maggot di lingkup pemukiman. Saat ini saya sudah bersama Kepala Bidang Kebersihan dan Pengolahan Sampah Bapak Yudi Pradana. Halo Pak Yudi, apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah Pak. Pak Yudi, tadi aku udah main nih Pak ke ITF Jatiuwung untuk melihat proses budidaya maggot Pak dalam mengurangi sampah organik di Kota Tangerang Pak. Nah tapi untuk dalam hitungan DLH Pak, seberapa efektif sih Pak budidaya maggot ini dalam mengurangi sampah organik di Kota Tangerang Pak? Ya, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa sampah di Kota Tangerang itu adalah 54%-nya itu adalah sampah organik. Artinya untuk mengurai sampah organik ini kita ada salah satu cara, yaitu dengan budidaya maggot. Nah ini sangat efektif karena untuk pengurangan sampah di Kota Tangerang sampai dengan tahun ini kita bisa mengurangi sampah itu keseluruhan sampai dengan 22%. Nah, dari 22% itu salah satunya terdiri dari pengurangan sampah organik yang ada kita kembangkan dengan budidaya maggot, kan itu. Kalau untuk budidaya maggot sendiri itu hanya ada di ITF Jatiuwung atau ada tempat lain Pak selain itu Pak? Kalau yang dikelola pemerintah Kota Tangerang langsung yaitu di ITF Jatiuwung, dan sedang kita kembangkan salah satu lagi lokasi yaitu di Kowang Jaya. Nah, itu sedang kita kembangkan, memang belum proses sampai dengan produksi. Tapi untuk di wilayah-wilayah kelurahan maupun di wilayah RW sekarang kita kembangkan ke wilayah-wilayah yang ada memiliki bank sampah. Jadi bank sampah ini tidak hanya kepada sampah anorganik, kita kembangkan juga menjadi sampah organik dengan pengelolaan menggunakan maggot, kan seperti berarti itu. Ketika ada masyarakat atau kelompok pemukiman yang ingin melakukan budidaya maggot itu bisa ya Pak? Sangat sangat bisa sekali. Bahkan di DLH Kota Tangerang khususnya di bidang kebersihan ini kita punya namanya tim sosialisasi kaitan dengan tadi. Mau di situ ada pengelolaan maggot, mau organik, anorganik, semuanya kita siapkan, ada timnya khusus untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Oke, tapi selain program budidaya maggot Pak, dalam mengurangi sampah di Kota Tangerang ada program-program lain nggak Pak selain itu Pak? Kalau untuk organiknya kita banyak sekali. Contohnya tadi kalau kita dengan bisa melakukan dengan kompos, kalau salah satunya kalau organik. Non organiknya nanti kita bisa cari sedekah sampah, misalnya bank sampah. Nah salah satunya itu sih program-program yang ada di pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Berarti cukup banyak ya Pak ya program-program yang dihadirkan oleh DLH ini untuk mengurangi sampah itu. Oke Pak Yudi, terakhir nih Pak, apakah ada himbauan nih Pak dari DLH Kota Tangerang untuk masyarakat nih Pak lebih peduli dalam pengurangan sampah di Kota Tangerang Pak, khususnya dalam sumber sampah utama yaitu sampah rumah tangga? Oke, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Tangerang khususnya yang pertama lakukan hidup dengan minim sampah, yang kedua lakukan pemilahan sampah dari sumber, yaitu dari sumber rumah tangga. Mungkin itu himbauan saya, sehingga tadi masyarakatnya bisa berperan aktif juga kaitan dengan pengurangan sampah. Mudah-mudahan dari perannya kita bersama itu bisa menyukseskan keberhasilan dalam proses pengurangan sampah di Kota Tangerang. Iya, betul sekali. Sederet program penguraian sampah terus digencarkan
digencarkan Pemkot Tangerang untuk keselamatan dan keindahan Kota Tangerang. Pengurangan sampah bisa semakin berhasil jika dilakukan pemilahan dari sumber pertama, yaitu sampah rumah tangga. Kini, apa yang sudah kamu lakukan untuk pengurangan sampah dan keindahan Kota Tangerang? Saya Erdi Alfariski, sampai jumpa.